Nah, dulur kemana nggon jagongan warung piye kecak Supri. Aku ning Jini. Nah, piye kabar sampean? Mudah-mudahan sehat walafiat lan lancar rezekine dan kita wis udah nek roning wis rada ketiga dawa iku nek nggon Jawa Timur nek Indonesia. Wis mulai udan nek Surabaya wis udan jarene masa yo durung sering durung kerep udane. Heeh. Nek kene ya iki adem saiki. Adem lumayan ya. Wis mulai iki ngrasakne jenenge memang wis musim dingin dulur ya wis kademen kudu jaket ini iki. Terus? Ya. Nah, ini ana apa iki ning minggu wingi iku? Minggu ini itu adalah hari yang dinanti-nantikan. Dina Kamis wingi kan, apa iku? Sebagian besar warga Amerika itu merayakan sing jenenge Thanksgiving, Cak. Dina bersyukur. Lah iku jenenge kepadanane kalau Indonesia kan mudik sing paling gede nek Amerika iku, kayak lebaran ya, lebaran Indonesia. Tapi sakjane sing diperingati tutup peristiwa agama. Peristiwa sakjane Indonesia ceritane piye to ning iki ya? Ini dari sejarah dan tradisi untuk berterima kasih kepada warga suku asli Amerika, Cak. Terus bantu pas pacak lek panen ya. Pas wong-wong dari Eropa itu datang ke sini kan mereka nggak tahu iki musim apa, iki mangan apa. Terus mereka bersyukur dengan adanya warga suku asli Amerika, terus ya motongnya pesta-pesta kuwi. Termasuk motong sing jenenge kalkun. Kalkun, nah kuwi makanan utama, hidangan utama pas Thanksgiving makan malam iki, ya kuwi jenenge kalkun. Nah, kalkun ini sekarang ini kan di Amerika Serikat itu masih sing jenenge inflasi ku sik ono ya, Cak. Sik ono. Tahun ini kan lumayan mundak sampai 9%. Tapi aku kurang-kurang saiki rada mudun sithik nih. Iya. Sepertiganya. Angka inflasi sudah mulai mudun ini kan. Iya, dan juga sudah jauh dari ancaman resesi gitu. Nah, tapi meski demikian, wong-wong iku sik merasa kayak barang iki ku mahal, iki larang. Cing Rasulullah ngono, cek komplain-komplain ngomong ya. Manusia biasalah. Iya. Tapi ini kita setiap tahun itu mengamati ya barang-barang untuk Thanksgiving itu lebih mahal atau lebih murah. Tahun ini kayak apa nih? Nah, itu ditantang dulur. Santap daging kalkun bersama keluarga dan teman, sebuah tradisi saat hari Thanksgiving di Amerika Serikat tak luput dari masih tingginya laju inflasi. This is the busiest time of year for every grocery store. We're going to see some items get a little bit more expensive and some items decrease in price a little bit. Beragam makanan kaleng dan kemasan naik sekitar 25% dibandingkan tahun lalu. Tapi setidaknya tahun ini harga santapan utama yaitu daging kalkun telah turun signifikan. Turkey prices were really high last year, and that was caused in large part by avian influenza that decimated turkey production, also egg production. As turkey production in the country has recovered from avian influenza, we've seen turkey production up and prices down. Menurut American Farm Bureau Federation, organisasi advokasi agrikultur terbesar di AS, harga kalkun turun sekitar 22% dibandingkan tahun lalu. So due largely to lower turkey prices, we estimate the cost of a Thanksgiving dinner this year to be about 9% lower than the cost last year. Bilapun harga kalkun menurun, peternak kalkun seperti Travis di Trailbale Farm tak lagi menghadapi lonjakan harga pakan seperti tahun sebelumnya. Ia pun tak khawatir kalkunnya mati mendadak akibat flu burung, bahkan dengan metode peternakan organik yang diterapkannya. That's the tricky thing about farming in this style. You know, the barns and the antibiotics and all those things make things really consistent for farmers, but it's takes a toll on a lot of other things. Farming this way is a risk, but when it works out great. Turunnya harga dan berlimpahnya pasokan kalkun bisa menguntungkan konsumen. Grocery stores are providing discounts and the brands are providing discounts. There is a lot of competition for the room on your plate. And you're going to see a lot more opportunities for shoppers to save some money this year. As grocery stores try to get consumers into their doors, they may use low turkey prices, to attract those consumers. Here in the Midwest, I've seen turkey prices this week as low as 50 cents a pound, right? Which is 50% or more cheaper than turkey prices last year. Seperti halnya Lebaran serasa tak lengkap tanpa ketupat di tanah air, maka di Amerika Serikat perayaan Thanksgiving juga serasa tak lengkap tanpa menyantap daging kalkun bersama keluarga.
Menurut sebuah survei yang digelar oleh Purdue University, sekitar 95% responden menyatakan mereka menyantap daging kalkun untuk merayakan Thanksgiving. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Nah dulu, habis ini kita punya cerita lain terkait juga Thanksgiving ya, Cak Thanksgiving ya. ya. Tapi saat seseng, Siji iki. Apa ki? Kalkun. Oh, Lah mesti sebelah sampean ojo ngono-ngono. Ayo, kluk-kluk. Wis dadi vitamin atau anu. Tapi ya piye ning ya. Setahun sakmono iku lho 46 yuta kalkun sing dibeleh. Lah ning ngomong tentang hubungannya karo Thanksgiving kuwi ning. Sisuke ngono, kemis kan Thanksgiving kuwi ning. Sisuke iki mulai belanja Amerika ning. Musim belanja sing jenenge Black Friday. Ya, lek sampean dengar istilah Black Friday itu adalah salah satu musim belanja yang diskonnya ku paling gede-gedean nang Paling Amerika. gede. Heeh. Masa zaman dhisik harus saiki rada beda perilakune konsumen utawa retail-retail itu carane dodolan ning. Zaman aku dhisik teko kene 20 tahun kepungkur. Heeh. Sing antri-antri dalan kuwi nek nggon toko sadurunge buka emang jo akeh ning sing masang tendo dan sebagainya. Tapi begitu ono online ning, Gedenya online ya. enggak koyo dhisik meneh. Oh, lah apa kademen kulo. kademen apa meneh saiki sang tuku online sing Black Friday online ya enek. Dadi enggak koyo suasananya beda orang dhisik antri-antri sampai wow ngular ngono. Nah, ini ada liputannya ya. Kita mau lihat trennya, Cak. Akhir tahun itu orang-orang belanja kayak apa sih? Apa bener sing jenenge inflasi Cik Menghantui wong arep blonjo atau tetep blonjo masih nganggo sing jenenge kartu kredit. Memasuki November, orang mulai memikirkan belanja Natal dan akhir tahun baik bagi diri sendiri maupun untuk dihadiahkan ke keluarga dan teman. I think we're going to see a continuation of that trend this fall and into the holiday season that we've seen for the last 10 years, which is an increase in online shopping versus brick and mortar shopping. Tingginya laju inflasi ikut memperkuat tren belanja online. The fact that prices are going up, if online you can get a better deal, that's great. Second part of that is logistics, and people aren't necessarily sure when they go into a store if the selection is going to be there, so they might as well shop from home. Survei Federasi Retail Nasional yang diselenggarakan Prosper Insights and Analytics menunjukkan sekitar 58% konsumen berniat belanja online. Belakangan ada pergeseran. Dulunya, awal dari belanja akhir tahun adalah pada Black Friday, hari Jumat setelah perayaan Thanksgiving pada akhir November. Tapi belakangan yang terjadi adalah Black November. Seluruh bulan November diisi dengan berbagai diskon besar-besaran. Retail online Amazon bahkan jauh sebelumnya menawarkan diskon besar-besaran pada Amazon Prime Day 10 hingga 11 Oktober. Retailers are trying to keep that momentum for that elongated season. Retail lain yang juga menjual online seperti Walmart dan Best Buy tak mau ketinggalan. You see something that fits your budget, you know it's a great price, sure, go ahead and get it. If you're not seeing the prices that you want, don't worry just yet. There's still plenty of time to see the discounts that we know and expect from Black Friday. Guna mencari harga termurah, banyak aplikasi dan website bisa membandingkan harga. If that same product is available for $5 or $10 less on another retailer's website, you're going to get a notification in real time that that same product is cheaper somewhere else. Almost think of it as digital couponing in a way. Kuncinya menurut ahli teknologi adalah tak terburu-buru membeli, terutama untuk barang elektronik, salah satu hadiah Natal favorit. What we recommend is to keep tabs on some of those products that you're jonesing for, and if you really want them and you've got a certain price in mind that would make you jump for them, and then if you do see that price from one or more retailers, then you can go for it. Lalu tips lain untuk gawai dan elektronik, jangan terpaku pada versi terbaru. It's also a great time of year to look at those nearly new devices. For most manufacturers, they have released the latest version of their devices, the latest version of their products by October. And so what that also means is that that next newest device usually goes down a little bit in price. Cara berhemat lain adalah membeli versi lama yang refurbished alias telah dibuat mirip baru. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.
Aku lho padahal Black Friday ku lho siap, Cak. Wis siap? Ngantemi wong. Lho. Minggir itu punyaku. Saben tahun ku selalu ana peristiwa-peristiwa ngono jeneng mergo rebutan, sing tukaran rebutan ku sing berantem mesti enek nih. Tapi ya enggak seakeh dhisik juga karena emang sing ngono kuwi serotok hanya toko-toko tertentu. Nek dhisik kan hampir kabeh sing jenenge peritel iki buka sing jenenge isuk-isuk jam 4 jam 2 wis buka. Lah sampean di Indonesia juga mungkin ada sering kayak promo-promo tanggal cantik misalnya. Itu terus shopping online. Nah, di sini juga ya sekarang mulai teralihkan nggak ada serune, Cak. Lah ya Kak. So, tapi terus engko ono jeneh baru kuwi disambung neh belanja neh ning dino Setu ya nek UKM. Baru kuwi engko terus dino Senin Cyber Monday. Lah pokoke wis akhir tahun memang usume bojo mergo tinggi rata-rata nggih kado pas Natal. Nah, dulu habis gini kita punya cerita lain soal diaspora di Amerika ya. Amerika ya. Tapi saya sing Siji. Ini rada palasan sithik lah ning. Oh, lek pas musim adem niki ning, sajane enggak enak angin, ada jaketan sing kerubut iki pemeneh ana srengenge ngene iki, sajane enggak terlalu adem. Lek pas ora enak srengenge terus angin pisan kuwi wis adem iki tambah nemen. Udan. Iya, lautan wah kuwi. Nah, jane adem. Celokone wis gak karu-karuan ya, Dulur ya. Ya, nah ngomong-ngomong Thanksgiving di Amerika Serikat itu memang sebuah tradisi yang paling banyak orang-orang mudik ya, Cak ya. Kalau salah itu wong sing mudik lewat darat biasanya macetnya nggak karu-karuan, sing lewat udara, lewat ya loro ku laut jarang lah. Karena laut ya opo sampean iki. Jarang karo mobil kuwi akeh kemacetan nek ndi nggone. Pomene nek pas musime elek ana salju lan ngono aku kadang-kadang enggak karu-karuan ya. Ya, dan memang karena ini adalah liburan yang tidak berafiliasi dengan agama tertentu. Jadi wong-wong iku ya kayak ya santai, mulai merayakan dengan keluarganya masing-masing. Bahkan para imigran pun juga ikut-ikut merayakan karena tradisi Amerika sing yo merasa aku juga wis bagian teko masyarakat Amerika ning. Ngomong tentang udah sepuraning ya. Jadi emang jenenge akhir tahun ini yo memang wong iku kudu semangat. Yo. Jadi berjuang. Masuk pernah terpuruk. Lah iki ning ana ceritane wong Indonesia atas teko Surabaya ya ya. Namanya Mas David Christian. Kuwi ndek usaha bengkel lan sadurunge wis kerja bengkel, tapi sadurunge berhasil kuwi dhek tau terpuruk selama 17 tahun suwi ning ya. Pergo judi ning, judi online ki lho. Terus jangkit terus. Akhirnya terus iso berhasil tuku omah, iso nyaur utange mergo saka bengkele kuwi nih. Wah, sangar iki ceritane. Ditonton Dulur. Hari ini berapa tadi? 6 lah. Ganti oli, rem, ban. Ya yang kecil-kecil lah. Kalau besar gitu paling 1-2. Tempatnya di sebuah gudang kecil, tapi bengkel David Christian di Philadelphia Selatan ini tidak pernah sepi pelanggan. Saya berani promosi sendiri ya, saya termasuk cepat. Saya nggak bakal nyimpen mobil orang dua hari. Meskipun kerja berat, ganti mesin pun 2 hari maksimum. Sebagian besar pelanggan David adalah diaspora Indonesia yang tinggal di Philadelphia. Kalau ke David kan langsung ditanganin gitu. Kalau bengkel lain kan masih appointment segala macam apa. Pekerja yang sangat keras dia, bukan pekerja keras ya, pekerja yang sangat keras. Jadi kalau memang kadang-kadang kalau ada mobil yang harus dikerjakan hari Minggu, pada hari Minggu kan tutup kan, dikerjakan sama David. David hijrah ke Amerika tahun 2003. Hari pertama datang di Philadelphia dari Indonesia, malamnya langsung kerja di pabrik kertas. Uang cuma sangu 1.000 ya, begitu datang ya langsung kerja. Mau balikin utang, ke sini punya utang ya. Oh, utang di Indonesia. Pinjam uang kan dari keluarga nggak punya. Tak betah di pabrik kertas, ia pindah kerja di bengkel mobil sambil buka bengkel informal di jalan depan rumah malam hari. 7 tahun lalu ia membuka usaha bengkel sendiri. Kan saya sudah punya pelanggan, nggak mulai dari nol. Iya betul. Itu tapi saya juga istilahnya agak ragu-ragu ya. Cuman ada niat ragu-ragu karena iya kalau laku, gitu loh. Tapi saya beraniin diri karena gini prinsip saya. Ya udah kita coba, saya coba kalau memang nggak laku, ya malamnya saya terpaksa ke pabrik. Gitu. Ketika buka bengkel ini modalnya terbatas, hanya ada uang untuk sewa tempat 2 bulan. Peralatan apa adanya, beda dengan yang ada di bengkelnya sekarang. Masuk di sini cuman ini. Ini alatnya ini, meja 1,
koper kecil satu udah, kayaknya banyak kalau di rumah. Di sini kosong blong udah. Saya kebetulan setahun di sini, ya kan karena ada langganan kayak spare part gitu ya. Akhirnya mereka yang mau istilahnya kayak modalin ya. Oh iya. Kalau mau alat yang besar-besar gitu ya, kamu mau nggak beli ini tapi nyicil, interestnya kecil. Bisa seperti itu ya? Begitu ya. Ya itu yang mulai dari situ. David mengaku usahanya ini bermodal nekat dan rasa percaya diri karena punya pengalaman di dunia perbengkelan. Berkat bengkelnya, ia sudah bisa membeli rumah dan tidak lagi pindah-pindah sewa apartemen seperti dulu. Dari Philadelphia, Supriyono, Alam Burhanan, dan Rere Wahyudi, VOA. Mungkin masa-masa Thanksgiving ini DE laku bengkelnya ya Cak ya. Oh iya aku banyak sing tuning sebelum berangkat kan. Bener memang bener kayak sing masa-masa ini emang bengkel iki lek gelem ngladeni ini kan. Gelem ra tutup selama 7 hari ngono ya emang laris. Wong pas DE ngomong-ngomong pas Covid DE malah menemu rezekine pas Covid tok. Kok akeh termasuk esensial oleh buka, mungkin akeh sira gelem nampani ya mergo wedi ya. Ya tetep terima lah ngono. Ya rezekine orang itu kadang-kadang juga muncul dari kesialan orang lain dulu. Jadi kadang-kadang azab membawa rezeki nikmat diawur ya. Tak segini dulu harus kini kita mau belajar bahasa Inggris sana untuk Jakarta Neko tapi sakwise sing siji. Ini kadang-kadang aku lek musim adem iki yo seneng lek turu enak ning kemulan iki rasane enak anget. Yo tapi tangine angel. Terus kadang-kadang lha kuwi terus biasanya lek iso leleh nek teras saiki ora iso. Iya. Nah, enak lah nek kontras leleh kudu jaketan enggak enak ya. Yo bae sambil ngopi anget ngono. Tapi tetep adem. Ayo memang musim dingin itu kadang-kadang banyak yang dinanti juga ya karena kalau sudah mulai memasuki musim dingin gini Cak, mulai banyak kayak holiday market atau suasana lampu-lampu itu mulai cukup semarak. Suasana festif kayak apa ya? Kayak festival kayak gitulah, kayak gebiar-gebiar ngono kuwi akeh lah ya. Hari raya karena ada banyak peringatan hari raya di Amerika. Ya musim di sini musim libur. Musim libur ki apa nek kene? Holiday season ya. Iya. Nah, sampean kudu menikmati lek ana musim libur ya. Ojo sungkan-sungkan wis. Kene saiki belajar bahasa Inggris dalam English in a Minute. Welcome to English in a Minute. Sugar is sweet and tasty, and a coat is the outer covering of something. So, I just looked inside your car. Tell me what's wrong, and don't sugarcoat it. I can take it. Your engine is destroyed. You need a new car. Wow. You could have sugarcoated that news a little. If you talk about a problem in a way that makes the issue seem more pleasant than it is, you are sugarcoating it. This expression comes from drug makers. In the past, they started putting sugar on some pills to make them easier to swallow. When you sugarcoat bad news, you make it easier for the other person to hear. And that's English in a Minute. Saiki gilirane jagat neko-neko. Pas enak-enake mangan awan, para pelanggan restoran Ndok Beloit Michigan iki kudu buyar ora mergo ana perampok teko, tapi kidang sing mlebu restoran lewat jendela. Kidang iki nyantai mlaku ning restoran sadurunge tekan pawon. Kak, lah Ndok pawon mung lingak-linguk ketok bingung. Akhire kidang kuwi metu teko lawang mburi sawise dipandu barek karyawan restoran. Karepe arep ngewangi masak ta iki. Kucing Ndok Moskow iki marakno geger mergo kejebak ndok jero mobil. Jarene berita-berita lokal, kucing iki wis meh seminggu nang jero mobil. Sing duwe mobil jarene lagi dirawat nang rumah sakit mergo gangguan mental. Warga sing teko awale ana sing pengin mecah kaca supaya kucing iso metu. Ana uga sing jajal nganggo basa isyarat ngakon kucing kon buka lawang, gelem.
Lah kucing ya ora gelem lur, tapi akhirnya tim penyelamat teko Pemkot setempat kasil buka kaca lan kucing ndang digawa nang rumah sakit kewan mergo dehidrasi. Lho mobil kok iso parkir nek kono. Kucing ta sing nyopir iki. Ora mung kehidupan sing dirayakno barek warga Meksiko lur, kematian ya perlu dirayakno saben tanggal 1 lan 2 November. Tapi warga wis ngrayakno berminggu-minggu. Sing paling gede acarane parade kematian ndok Mexico City. Puluhan ewu wong lan tengkorak-tengkorakan melok parade sing tujuane nggo ngurmati roh wong macing jarene iso endang nang donya ketemu barek anggota keluargane. Lek ngindangi wujude tengkorak. Ya sapa sing wani nemoni lur? Nah, Cak, selain Thanksgiving, ada juga yang sekarang lagi populer. Apa kuwi? Jenenge Friendsgiving. Cok ngarang sampean apa neh kuwi? Friendsgiving, kalau biasanya Thanksgiving itu kan ngajak keluarga ya, Cak ya. Jadi keluarga-keluarga sing dari kota jauh dan segala macam itu diajak berkumpul bareng. Tapi Friendsgiving itu terutama karena Amerika ini tempat orang datang ke Amerika. Imigran, pendatang. Yang sekolah misalnya, yang datang menimba ilmu di sini. Sing nggak ada keluarga. Nggak punya keluarga. Nah, mereka itu melakukan sing jenenge Friendsgiving. Oh, menarik juga. Jadi kumpul-kumpul sama keluarga, sama teman, teman-teman konco-koncone. Dan makan-makan. Biasanya potluck lah ya, bawa makanan sendiri-sendiri, terus habis itu memperkenalkan makanan ke teman-temannya yang lain. Dari negara masing-masing? Ya, bisa gitu. Ya. Nah, Dadar, sudah 30 menit kami menemani sampean. Misalnya sampean dua pertanyaan, pengen tahu cerita-cerita apa sing ono nang Amerika, langsung dikirim ke email warung@voanews.com. Atau nang media sosial, sampean iso kirim delok nang YouTube, nang Instagram, atau nang Facebook juga wis, sampe nek kono arep ndelok informasi, video, audio tentang VOA dan berita-berita VOA ana nek kono kabeh dulur. Wis teko sini disi, aku Cak Supri. Oh, kata kuncinya VOA Indonesia wis ali iki penting kuwi. Heeh. Dari Washington DC aku ning sini. Aku Cak Supri. Nyon pamit dulur.